Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman mahasiswa Visual Merchandising. Bisa di ini ya audio saya? Ya, saya. Kalau bisa, saya minta di open cam bisa nggak kira-kira mahasiswa? Mau ya di open cam aja. Ya. Biar ada apa? Biar ada apa? Bisa kelihatan gitu. Nggak apa-apa di open aja, di open kamera. Ya baik, dalam pertemuan kali ini, yang ke-8 ini, saya akan mengajak kepada semua mahasiswa, terutama yang mengikuti mata kuliah Visual Merchandising, untuk mengevaluasi kita sama-sama. Terutama bagi mahasiswa ya, yang mungkin yang selama ini yang masih penasaran akan Visual Merchandising. Artinya sebagai fungsi-fungsinya seperti apa. Atau ada pun yang unek-unek tapi tidak mau dikeluarkan, mungkin sekarang silakan Anda untuk bertanya, nanti saya menjawab. Ya, ini sebagai dari ini juga evaluasi juga gitu. Jadi nanti kalau saya memberikan materinya terlalu cepat atau gimana, atau terlalu ini gimana, sehingga mahasiswa kurang dapat menangkap. Nah sekarang silakan untuk beraudien dengan saya. Silakan kepada mahasiswa yang mau bertanya siapa. Kita mulai dari tugas apa aja dulu. Silakan, pokoknya di ruang lingkup Visual Merchandising aja. Ya. Silakan. Kalau bisa di open kamera ya, bisa enggak? Tolong. Ya. Halo, ya. Ya. Sambil jalan kita. Jadi dari sekian banyak kita pertemuan, ini kan ke-8 ya, paling enggak yang sampai ke-7 itu, saya melihat dari rekapan tugas-tugas yang kemarin itu ya cukup sebetulnya ya, cuman memang secara visualisasi memang kurang perfect ya. Tapi itu kan bisa belajar nanti. Tetapi yang pada intinya itu bukan masalah itunya, tetapi masalah keilmuannya, masalah konsep-konsep untuk Visual Merchandising gitu. Nah, jadi dari beberapa karya-karya terutama yang ada kaitan dengan praktik, mungkin Anda bisa memberikan masukan ke saya atau bisa bertanya ke saya atau gimana, silahkan. Jadi biar kita ada audiens itu ya. Nah, jadi jangan sampai disimpan dalam hati atau gimana masalah materi ini gitu ya. Oke, saya ini untuk Mas Tegar aja dulu sebagai koordinator. Mas Tegar silakan. Ada yang mau Mas Tegar tanyakan silakan. Ya. Ya. Silakan. Jadi dengan pembelajaran ya. Kalau bisa Mas Tegar bisa di open cam, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya. Tolong yang lain juga bisa di open cam, nggak apa-apa. Malah bagus ya gitu. Ya itu, Yosep, mantap. Ya. Siapa lagi? Nah, jadi di sini saya memberikan sebebas-bebasnya kelonggaran untuk bertanya seputar Visual Merchandising dan kefungsiannya nanti ya. Sehingga nanti Anda tidak ragu lagi, tidak bertanya-tanya ini mata kuliah apa sih aslinya itu gitu kan. Tapi ada kaitannya dengan DKV. Nah, gitu ya. Jadi saya ingin sekali mahasiswa itu betul-betul memahami gitu ya, memahami dari mata kuliah Visual Merchandising itu seperti ini nantinya itu. Ya. Silakan Mas Tegar, tadi kan mau bertanya silakan ya. Apa? Tentang apa? Halo Mas Tegar atau siapa dulu? Silakan. Yang lainnya bisa dibuka kameranya ya, silakan. Biar Mas Lukman bagus, sama Yosep bagus. Ya, terus yang lain mungkin yang ini. Nah itu Mas Elmo.
ya. Mungkin dari sekian mahasiswa ini ada yang mau tanya, Mas Wahyu Bagus, mungkin masih agak samar dengan VM ini atau gimana? Silakan. Ada yang mau tanya? Ya. Mas Tegar tadi mau nanya apa? Mbak Danita, ya silakan. Gimana? Saya aja ya. Nanti mungkin ada yang mau jawab, silakan. Gimana selama ini proses pertemuan kita lewat kuliner itu bisa masuk, bisa dimengerti apa gimana? Ada kekurangan apa? Silakan ya. Nah, jadi saya kepingin Anda sekarang mulai apa istilahnya, ya artinya kritis masalah mata kuliah ini ya, karena jangan sampai nanti Anda hanya ikut-ikut aja mata kuliah tetapi fungsinya kok nggak tahu ya. Nah gitu. Coba silakan seputar itu aja, seputar visual merchandising, seputar karya boleh, seputar prospek boleh, ya seputar prospek kedepannya gimana, seputar apa ya silakan. Silakan. Kalaupun yang ada mau menampilkan contoh karya, minta saya bahas, silakan. Misalkan Pak, kalau ini gimana karya saya nih? Nah, silakan gitu. Ya. Itu ya. Monggo. Mas Tegar kemana ini? Halo? Mas Wahyu, ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Mas Lukman, Mas Elmo, Mas Yosep, silakan. Itu ya. Nah. Ini kita kan sudah. Iya, silakan. Jadi kan selama kemarin sebelum UTS itu kan yang di istilahnya tugas sama yang diberikan itu semuanya itu kan seperti tentang display itu ya Pak, display plot, display itu tuh sudah termasuk di semua bagian visual merchandising atau visual merchandising itu kayak masih ada hal lain yang bisa dimasukkan seperti kayak misalnya bungkus apa gitu mungkin, atau dengan tampilan background atau gimana gitu ya Pak? Iya. Terus lagi apa? Udah cukup? Apa gimana? Mau tanyakan lagi silakan. Udah? Oke, saya jawab langsung ya. Jadi di dalam visual merchandising itu secara keseluruhan itu sudah termasuk. Jadi visual merchandising itu kan pada prinsipnya itu menata produk-produk ya. Menata produk-produk sehingga tampilannya akan lebih menarik. Ya. Nah, ketika produk-produk itu berada di satu toko, di satu mall, otomatis kan bagaimana caranya supaya si calon pembeli itu tertarik untuk membeli barang itu. Pada prinsipnya itu kan kalau visual merchandising itu display ya, meskipun di rumah itu sebetulnya di kamarmu itu sudah termasuk display itu. Nah, tapi di dalam hal visual merchandising di sini di DKV yang ada kaitannya dengan komunikasi visual itu otomatis ranahnya ke penjualan, ke sellingnya gitu ya. Jadi apapun yang ada ditampilkan di sebuah toko atau mall itu jelas secara otomatis untuk bagaimana caranya supaya calon konsumen itu membeli produk itu. Nah, jadi itu sudah semuanya Mas Yosef, sudah semuanya keilmuannya itu ada di sana gitu. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana caranya menata display itu sebagai sesuatu yang artistik dan menarik calon konsumen. Itu ya. Nah, apalagi misalkan tentang hanging mobile, ya silahkan. Mungkin belum ada yang nanya tentang hanging mobile. Pak, kenapa hanging mobile harus muter kesannya ya?
Nah, ini juga mungkin kan saya bisa sudah bilang kalau hanging mobil tergantung ya, itu installnya itu di hanging di apa artinya digantung gitu ya. Jadi dia akan berputar dengan sendiri. Pak bisa nggak kalau pakai elektrik? Ya bisa, tetapi kan kayaknya ribet ya kalau elektrik karena kan itu bahannya juga bahan dari kardus atau karton. Jadi hanging mobil itu dengan sendirinya itu akan sebagai ya dengan mutar dengan sendirinya aja gitu ya. Kena tiupan angin dia akan muter sendiri gitu. Nah, itu juga sebagai artistik juga ya di dalam ruangan pertokoan itu. Itu ya Mas Yosep ya. Silakan yang lainnya mungkin ada Mas Wahyu. Ya, Mas Lukman, Mas Elmo, ya. Silakan. Nah, Mbak Hanifah, silakan ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, mengenai dari pertemuan pertama sampai ketujuh itu, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda coba? Yang kurang dimengerti itu apa kira-kira ya selama ini? Karena saya sebagai narasumber atau sebagai pembimbing ya di dalam hal mata kuliah ini juga harus mengerti bagaimana kondisi mahasiswa itu dia menerima begitu saja atau menerima aja gitu. Misalkan hanya bikin tugas aja udah, tapi tanpa memahami isinya gitu. Esensinya seperti apa gitu. Ya, silakan. Ya. Iya. Mas Elmo ayo, kayaknya mau bertanya nih. Mas Elmo. Iya. Silakan. Tadi silakan. Mbak Hanifah, Mas Lukman, ayo Mas Lukman tuh, kayaknya lagi mikir nih ya mau nanya apa nih. Coba. Enggak apa-apa, bebas, ya, bebas. Mau pekerjaan, masalah VM. Ya. Jadi tidak harus di dalam ranah ini pembelajaran, tapi masalah prospek juga silahkan ditanyakan ke saya. Gitu. Ya, monggo, Mas Lukman. Kayaknya. Ya. Misalkan kita sudah kerja nih Pak, nah sudah gimana Pak? Ya. Sorry. Gimana? Kurang ininya kecil audionya saya ininya saya. Jadi kurang kedengaran. Atau kalau yang mau secara chatting juga bisa ditulis dulu, nanti saya jawab gitu ya. Saya jawab. Silakan. Yang lainnya kalau mau tulis chatting nggak apa-apa di chat roomnya. Ya, apa? Silakan. Masalah prospek ke depan, masalah tugas-tugas, masalah metode-metode saya, silakan. Seharusnya seperti apa, gitu kan? Nggak apa-apa. Anda mengkritik saya nggak apa-apa. Malah saya seneng gitu ya. Silakan. Ya, cuman kita harus ini juga karena kita juga masih di saat pandemik ini kan memang agak terbatas gerak ya. Jadi kita nggak mungkin mengadakan pertemuan tatap muka secara offline karena memang dari kampus juga belum ada kebijakan seperti itu. Ya. Nah gitu. Coba sebaiknya seperti apa gitu. Silahkan. Pokoknya mau di chatting, mau chatting room silahkan. Boleh. Silahkan Mas Lukman lagi. Untuk mendaftar pekerjaan dari keilmuan ini gimana Pak? Oh. Maksudnya daftarnya gitu gimana gitu? Oh. Gitu. Oh jadi gini Mas Lukman, jadi Anda jangan khawatir kalau masalah prospek pekerjaan di bidang ini ya. Jadi sebetulnya visual merchandising itu salah satu nyawanya juga nyawa DKV ya. Karena di sana ada 3 unsur yang mendukung keilmuan itu, ada desain interiornya, ada desain grafisnya, dan juga ada desain seni patungnya. Ya. Jadi Anda nanti ketika bekerja sebagai desainer visual merchandising itu Anda akan merasakan ketiga komponen ilmu itu ada bersatu di pikiran Anda nanti, di konsep pikiran Anda itu ada. Ya, jadi ketika kita masuk satu ruangan ada beberapa properti di sana yang harus kita tata sesuai dengan konsep kita, itu otomatis kita akan berpikir bagaimana ini untuk mengharmoniskan ruangan ini, properti ini dengan warna misalkan ya, dengan warna ruangan. Itu kan sudah termasuk apa?
keilmuan interior. Ya. Nah, terus di sini nanti kita akan misalkan, wah ini di sini kalau kita tampilkan sebuah properti, misalkan manekin manusia yang lagi duduk atau lagi berlari, itu juga kita harus mempersiapkan manekin itu sendiri, gitu ya. Artinya apa? Berarti kita sudah masuk ke ranah seni patung. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk penjabarannya. Tetapi tadi Mas Lukman bertanya tentang prospek ke depan, masalah pekerjaan. Ya seperti kita melamar biasa aja kita melamar ke mall-mall biasa ke misalkan terutama ke Matahari atau ke namanya itu yang Paragon gitu ya misalkan ya, atau Jakarta, Mall Jakarta, silakan. Kalau sekarang kan sudah melalui email gitu ya, jadi silakan aja coba. Jadi makanya portfolio yang tugas-tugas itu kalau bisa nanti jangan hilang. Makanya saya tekankan bikin tugas itu yang baik, bagus gitu ya. Nanti ketika kita melamar pekerjaan itu kita sertakan portfolio itu. Nah, portfolio itu kita sertakan dikirim sehingga mereka nanti akan bisa menilai. Oh berarti mahasiswa ini sudah bisa nih kayaknya untuk bekerja sebagai desainer visual merchandising. Ya, jadi kalau visual merchandising memang ya apapun gitu ya, entah itu melamar desain grafisnya, entah itu melamar animasinya, entah itu melamar multimedianya, itu pasti ditanyakan portfolio kan gitu kan, portfolio. Atau grafika, misalkan di bidang grafika Anda ingin bekerja di penerbit misalkan, kemampuan Anda bidangnya itu desain grafis, jelas portfolio Anda juga harus desain grafisnya yang tampil gitu kan. Nah itu sama ini juga gitu. Kalau Anda misalkan pengen eksis sebagai desainer visual merchandising di satu perusahaan, coba Anda juga memberikan portfolio tentang VM itu yang cukup baik gitu. Pasti Anda diperhitungkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah lapangan kerja, justru sekarang itu lagi masa pembangunan ya, terutama mungkin Anda sekarang melihat banyak mall-mall yang pada berdiri atau lagi dibangun. Nah, itu sebetulnya kesempatannya sangat banyak. Ya mungkin kalau untuk VM ya, untuk visual merchandising ini sebetulnya persaingannya itu belum terlalu ketat. Berbeda ya dengan desain grafis ya, bukan saya mengecilkan arti desain grafis, bukan saya mengecilkan desainer grafis, tapi sama juga, ini juga desainer grafis juga, tapi desainer grafisnya yang 3D langsung gitu ya, 3 dimensi langsung. Seni terapannya itu langsung di lapangan. Itu Mas Lukman ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah prospeknya, sebetulnya ini kalau digeluti diperdalam lagi lebih bagus ya, lebih bagus artinya Anda misalkan kalau mau pengen eksis di PM, konsisten aja dengan tugas-tugas Anda sekarang, konsisten, perdalami lagi bagaimana membuat artistik yang ada kaitannya dengan selling atau pertokoan. Itu ya. Oke ya. Oke Mas Elmo, Mas Wahyu. Ini kayaknya mau nanya nih Mas Wahyu. Silakan. Mas Wahyu Bagas Fernando, ayo. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Iya, sami-sami ya. Ya, silakan Mas Wahyu. Ayo. Nggak apa-apa. Come on, ayo. Kita bebas aja, santai aja, jangan tegang ya. Ayo. Yang lainnya coba Mbak Dila, Mas Yaris ini, ayo. Oven cam rawis ya. Nah. Mbak Valen. Ayo. Ada yang tanyakan apa? Silakan. Jadi nanti ke depan juga beberapa kali lagi kita pertemuan ke depan, saya juga akan menyampaikan materi-materi yang ada kaitannya dengan visual merchandising itu berbentuk hangar, misalkan hangar pakaian ya. Tahu kan hangar pakaian ya? Tapi bagaimana hangar pakaian itu bisa berbentuk siluet manusia atau apalah ya. Nah, terus bagaimana caranya menata pakaian itu, misalkan pakaian satu setel, kemeja dan celana itu dia nempel di dinding, tapi terlihat akan hidup gitu ya. Jadi seperti misalkan lagi tidur gitu ya, nah, tidur, terus nanti ditata, bagaimana caranya supaya dia
kelihatannya itu terbang gitu ya, artinya nempel di dinding tapi nggak ada pakunya gitu. Nah itu belum saya ajarkan juga. Nah makanya kan saya jauh-jauh hari sudah bilang kalau nanti di akhir semester mungkin nanti kita akan live di galeri untuk membuat sebuah tampilan display window. Nah di sana Anda menata di sana dari mulai hanggar-hanggarnya, dari mulai manekin-manekinnya seperti apa. Nah, di sanalah Anda nanti akan merasakan visual merchandising yang sesungguhnya itu ini visual merchandising. Jadi nanti kita akan memanfaatkan kaca-kaca yang ada di blok galeri itu ya, yang besar-besar itu sebagai kaca window-nya gitu ya. Jadi nanti akan prakteknya seperti itu. Nah, karena selama ini saya kan kita belum bisa ketemu secara offline ya, jadi susah juga. Tapi mudah-mudahan lah ke depan kita akan bisa tatap muka di kelas langsung. Silakan lagi yang mau ditanyakan, silakan. Siapa lagi? Ya. Monggo. Mas Tegar, mana Mas Tegar? Malah ngilang. Ya, silakan ya. Santai aja. Kita jangan terlalu tegang biar pertanyaanmu itu ada langsung. Kadang-kadang tadi kan mau bertanya ini tato-nya hilang. Tapi sekarang silakan. Go. Ya. Mas Tegar mau nanya? Mas Wahyu, Mas Elmo, ya. Yang lainnya coba. Enggak. Jadi ketika saya akan merasa tenang atau berbangga gitu ya. Oh, tadi udah berbangga ketika mahasiswa itu betul-betul dia menyerap keilmuannya gitu, entah itu praktiknya, entah itu secara teoritisnya gitu. Jadi saya juga nanti akan memberikan gambaran sebuah pekerjaannya gitu nanti. Misalkan Anda coba dengan mengajukan lamaran pekerjaan sebagai visual merchandising ke anu. Ya. Jadi biar ya kita sebagai pembimbing di kampus itu merasa tenang gitu ya. Ya, Mas Tegar. Jadi kalau sejarahnya memang secara itu bisa nanti di share saya di bukunya ya, di buku referensinya. Tapi memang visual merchandising ini sebetulnya tidak terlalu lama ya. Tapi yang jelas di era di era modern ini sudah muncul visual merchandising. Kalau dulunya sih belum dikenal, ya. Belum dikenal seperti sekarang ini. Jadi dulu itu hanya biasa ya, setelah era industri modern ini barulah muncul dengan sendirinya yang namanya visual merchandising. Gitu. Jadi kan pada awalnya itu memang hanya penataan biasanya ya, secara definitif itu seperti itu, penataan produk ya, yang pajangan, yang untuk dipajang gitu ya. Tapi lama kelamaan sesuai berkembangnya teknologi entah itu sehingga dibikinlah semenarik mungkin. Nah, kalau di keilmuan DKV kan visual merchandising itu sama dengan promosi tetapi dia tidak bersuara gitu. Nah, itu aja. Jadi kalau kita sebagai sales kan kita jelas banyak mengeluarkan statement atau menawarkan barang-barang ini, belilah itu. Nah, kalau melalui visual merchandising ini kita cukup menampilkan sebuah tampilan penataan yang menarik aja sudah itu sebagai
daya tariknya. Itu Mas Tegar. Oke, nanti kalau ini nanti saya lihat dulu di bukunya ya, sejarah detailnya gitu ya, awal mulanya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Itu ya Mas Tegar. Silakan yang lainnya. Silakan. Ya baik Mas Tegar, terima kasih Mas Tegar. Mbak Hanifah Nur Fitriani, silakan. Izin bertanya, Iya silakan. itu seorang desainer visual merchandising itu hanya fokus ke mendesain tampilan toko aja atau kan kayak di toko itu ada penataan rak-rak juga. Nah itu tugas seorang visual merchandising, desainer visual merchandising atau seorang desainer Oh iya. interior. Ya, jadi begini ya Mbak Hanifah dan semua rekan-rekan mahasiswa. Jadi seorang desainer visual merchandising itu dia sudah harus mampu menguasai ruangan itu beserta isinya. Ya, jadi harus bisa menguasai satu ruangan itu beserta isinya. Ruangannya misalkan 6x6. Terus Anda sendiri yang menciptakan konsep pewarnaan atau warna dindingnya itu harus seperti apa. Dan tergantung produknya nanti yang dijual apa. Ya. Misalkan yang pernah saya lakukan dulu ketika saya kerja di Mitra Adi Perkasa, Jakarta ya, di BNI Tower 46, di lantai 27 itu dulu pengalaman saya di sana sebagai visual merchandising. Jadi sistem kerjanya itu begini, ketika saya disuruh ngedesain satu counter di satu mall, waktu itu di Surabaya di Tunjungan ya, Tunjungan. Jadi itu memang kondisi itu masih kosong. Ya, masih kosong, putih. Ya, belum diapa-apakan. Nah, saya tanya, ini konsepnya seperti apa? Ini tentang apa nih produknya yang mau ditampilkan? Oh, ini sport station katanya. Sepatu-sepatu sport ya. Mungkin tahu ya, sport station. Oh iya, berarti kita juga harus membuat konsep-konsep yang sesuai dengan produk-produk olahraga gitu ya, dari mulai artistik ya, sebagaimana stiker dindingnya kalau ada stiker dinding, terus dindingnya warna apa yang ada nuansa dengan keolahragaan itu Mbak Fitri. Mbak Hanifah masih kurang puas atau gimana? Ada lagi? Suaranya di mute ya, suaranya dicoba nggak kedengeran. Oh iya, berarti itu satu toko ditugaskan pada seorang desainer visual merchandising. Ya, artinya kan gini, nanti di sana seorang desainer visual merchandising nggak sendiri kerjanya ya. Biasanya kita sudah punya anak buah biasanya 3 orang ya. Kalau ya jadi itu khusus bagian yang naik-naik. Misalkan menggeser-geser rak-rak yang ada di lantai itu, entah itu di dinding. Ya tugasnya untuk manfaatnya untuk apa? Ya untuk bagaimana caranya supaya pembeli-pembeli itu dia akan merasa nyaman ketika masuk ke lorong-lorong rak itu ya, untuk melihat-lihat produk itu. Ya sekarang kalau misalnya tidak ditata, rak-rak itu bersaling berhimpitan sampai nggak ada ruang untuk berjalan itu ya biasanya kan suka males yang kita aja kalau misalnya datang ke mall lihat layout di dalam ruangan toko itu kok nggak rapi, nggak nyaman, itu kan kita juga males ya. Nah itu kita juga harus memikirkan itu. Gitu. Ya. Gimana Mbak Hanifah? Masih ada tanyakan lagi? Ya udah. Ya terima kasih ya. Terima kasih Pak. Iya. Nah jadi misalkan seperti saya waktu itu memberikan tugas desain visual merchandising sebuah toko jeans ya, kalau nggak salah ya, ada ya kalau toko jeans. Nah itu jeans kita jelas sudah berpikir ke masalah western nih, wah ini gaya-gaya barat nih. Berarti bagaimana caranya supaya tes kebaratan itu bisa hadir juga di toko itu. Cowboy misalkan ya, dengan ada nuansa-nuansa cowboy karena jeans identik dengan cowboy lah, pakaian-pakaian yang identik dengan cowboy gitu ya, dengan gembala lah istilahnya gitu. Nah itu bagaimana kita nge-match-kan itu. Ya. Jadi
tidak misalkan toko pakaian jeans tapi kok ininya ya warnanya ya warna-warna yang melankolis, misalkan warna-warna yang apa ya namanya, ya bukan warna-warna untuk jeans kan cenderung ke laki-laki gitu ya, laki-laki gagah gitu ya, warna-warnanya yang kuat. Tapi ini cenderung ke warna-warna parfum misalkan. Nah itu kan kurang match gitu ya. Warnanya pink atau apa gitu yang soft gitu. Biasanya kalau produk-produk jeans itu biasanya dia akan menggunakan warna-warna yang kuat. Gitu ya. Silakan siapa lagi yang mau menanyakan seputar ini ya diskusi tentang tentang visual merchandising. Silakan. Malah ini kebanyakan ada yang semester 5 atau berapa semester berapa? 5 atau 7? Ada yang 7? Siapa? Semester 5. 5 ya. Berarti sebentar lagi 5, 6, 7. Nanti kalau saya sarankan membuat tugas akhir visual merchandising, wah itu keren ya, belum ada ya. Tapi saya berharap kalau ada yang mau ngangkat visual merchandising mungkin itu sudah bagus ya. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa masih ada yang mau bertanya, silahkan mumpung masih ada waktu nih ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Google Meet ini ya. Karena memang saya sengaja juga ingin mengevaluasi dari hasil-hasil pertemuan kemarin dan sejauh mana mindset Anda tentang visual merchandising itu. Jadi jangan hanya ikut-ikut kuliah karena sebagai syarat, tidak, tapi betul-betul untuk ini. Baik. Ya, gitu aja. Terima kasih ya sudah semua ya, Mas Wahyu, Mas Lukman, Mas Suyaris, Yosef, Valen, Hanifah, Mas Tegar. Kita tutup dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, ya, sami-sami.